Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kita punya playlist baru, again and again baru. Namanya adalah Riset Operasional. Riset operasional ini ekivalensinya mungkin kita bisa bilang mata kuliah ataupun mungkin di kampus lain menyebutnya metode kuantitatif untuk bisnis ataupun manajemen operasi. Tapi nanti manajemen operasi ini saya agak takut salah ya. Tapi yang pasti riset operasional ini persamaannya adalah metode kuantitatif untuk bisnis. Jadi ini adalah sebuah mata kuliah yang sama sebetulnya kontennya ya. Nah, riset operasional ini memang diperkenalkan karena kalau saya tidak salah baca karena adanya suatu limitasi resource. Mungkin kalau saya tidak baca dari seni berperang ya, tapi nanti teman-teman bisa googling sendiri gimana awal ceritanya. Nah, dari resource yang terbatas ini kita harus mengambil keputusan yang paling efisien ya. Itu dia kurang lebih sejarah yang nanti teman-teman bisa elaborasi lagi bagaimana riset operasional ini bisa ada sebetulnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, riset operasional ya. Nah, riset operasional ini memang pendekatannya kuantitatif. Karena apa? Nanti kita akan bermain dengan angka, kita akan bermain dengan equation, persamaan, kita akan bermain dengan software di sini. Jadi, saya pendekatannya lebih kepada software ya, karena saya tidak berusaha untuk menurunkan secara manually karena toh sudah ada software dan kita membutuhkan hasilnya. Prosesnya kalau sudah ada software, kenapa kita mesti ribet dengan prosesnya? Karena sudah ada alat bantunya di-create. Ya, nanti kita akan coba lihat apa alat bantunya. Dan kita sebetulnya membutuhkan hasilnya, ya. Nah, jadi kita mulai masuk kepada riset operasional. Nah, sebetulnya apa sih riset operasional? Yaitu teknik metode ilmiah sebagai peralatan untuk memecahkan permasalahan yang melibatkan sistem dan juga sebagai sistem kontrol dari operasi dengan penyelesaian solusi masalah yang sedang dihadapi secara optimum. Nah, riset operasional ini menggunakan teknik matematis untuk membuat model 2X plus Y sama dengan, itu model, dan menganalisis masalah keputusan. Ini dapat digunakan sebagai alat bantu para decision maker pengambil keputusan ketika menjumpai masalah dalam operasional perusahaan untuk mengambil keputusan secara optimal dan bersifat kuantitatif. Nah, jadi kalau teman-teman memperhatikan, terkadang kita di dalam bisnis memiliki sebuah constraint. Kita memiliki sebuah limitasi keterbatasan. Kita paham sekali bahwa pada saat kita memulai usaha, memulai bisnis, kita memiliki keterbatasan apa saja. Misalkan jumlah tenaga kerja, keterbatasan kapasitas mesin produksi. Misalkan Anda memiliki mesin fotokopi, berapa kapasitas maksimumnya itu adalah constraint, itu adalah batasan. Anda memiliki 2 karyawan, berapa maksimumnya yang mereka bisa hasilkan, karena mereka memiliki keterbatasan. Modal, itu juga bentuk keterbatasan, apalagi modal, kapasitas produksi, karyawan. Nah, itu adalah salah satu contoh constraint di mana akibat adanya constraint ini menyebabkan menyebabkan pencapaian laba bersih itu bisa terbatas, bisa tidak maksimum. Nah, sehingga kita perlu mengkombinasikan yang paling baik, misalkan 2 tenaga kerja, 3 mesin. Apakah itu maksimum? Atau kita mau replace 1 tenaga kerja, 4 mesin. Apakah kita mau replace seperti itu? Atau kita misalkan mengganti justru 3 tenaga kerja, cukup 1 mesin saja. Nah, kita coba mainkan tadi dalam persamaan 2X plus Y plus Z misalkan sama dengan, kalau sudah ada 3 constraint ya, nanti kita akan lihat manakah yang akan menghasilkan hasil yang paling maksimum. Nah, riset operasional dia akan berbicara kurang lebih seperti itu. Misalkan dalam case realnya, misalkan kita mau memproduksi sepatu misalkan, tapi kita punya keterbatasan mesin produksi, mesin finishing, misalkan mesin jahit. Nah, kemudian kita coba masukkan beberapa komponen karyawannya. Nah, dari perpaduan keterbatasan tadi, jam mesin kerja dan karyawan menyebabkan hasil optimumnya akan berbeda-beda. Nah, hasil optimum yang berbeda-beda ini, itu yang jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Misalkan saya memilih 2 tenaga kerja, 2 mesin, sementara Anda memilih satu tenaga kerja, 3 mesin. Itu pasti akan berbeda hasilnya. Nah, adanya perbedaan pengambilan keputusan ini dapat diminimalkan dengan riset operasional ya. Moga-moga sampai sini teman-teman bisa mengikuti bahwa riset operasional dipakai untuk pengambilan keputusan yang terbaik, yang paling optimum dengan constraint yang paling baik ya.
Yang paling baik di sini artinya adalah constraint yang paling minimal berdampak, ya. Nah, itu adalah riset operasional, ya. Nah, tujuannya, goal-nya adalah memaksimumkan revenue yang paling minimal, ya, memaksimumkan revenue yang minimal dan meminimumkan cost yang maksimal, ya. Jadi moga-moga teman-teman tidak bingung, di sini digunakan bahasa memaksimumkan revenue yang tadinya minimal, meminimumkan cost yang tadinya maksimal, ya. Jadi kita akan mereduce cost yang tadinya maksimal, kita akan memaksimumkan revenue yang tadinya minimal. Kenapa? Karena tadi teman-teman mungkin saya memilih satu mesin 3 orang, saya memilih 2 orang 2 mesin, ya. Nah, itu pasti akan berbeda hasilnya, ya. Sehingga di sini konteksnya adalah untuk memaksimumkan revenue yang tadinya minimal dan meminimumkan cost yang tadinya maksimal, ya. Moga-moga jangan bingung dengan istilah memaksimum dan minimal, ya. Nah, kemudian tahapnya kita ada perumusan masalah. Jadi hati-hati nanti kalau teman-teman mulai berhadapan dengan case-nya, teman-teman perlu mengidentifikasi, ya, apa constraint-nya, jumlah kapasitasnya yang ingin dicapai berapa, sama jumlah margin ataupun labanya yang ingin dicapai berapa. Kita perlu merumuskan masalah, kita perlu mendetailkan, kita perlu membreakdown, ya. Nah, kemudian kita membuat konstruksi model. Konstruksi model apa bayangannya? 2X plus Y sama dengan, nah, berapa? Ya, itu kurang lebih kita akan membuat konstruksi model seperti itu untuk mencerminkan constraint dan target yang ingin dicapai. Berikutnya adalah perbaikan analisis, artinya bisa jadi kita memilih ataupun membuat keputusan yang memang tidak tepat, sehingga nanti kita akan mereview kembali dan kemudian adanya implementasi ataupun penambahan. Jadi bisa jadi kalau tadi bicara constraint-nya sudah modal, tenaga kerja dan mesin, maka mungkin nanti akan ada penambahan constraint lain. Makanya pembuatan model ini harus, kalau tadinya misalkan 2X plus 3Y plus 4Z plus, nah kita perlu satu komponen lagi nih, jangan kita perlu melakukan perbaikan analisis sehingga mungkin ada penambahan ataupun di sini disebut dengan penyesuaian asumsi. Atau misalkan jangan-jangan model sudah tidak lagi menjadi masalah, kita drop. Karena apa? Ternyata pemilik model bilang nggak ada masalah model buat saya akan suntik model sebanyak mungkin. Kamu cukup pikirkan kapasitas maksimumnya berapa ini. Nah, itu mungkin jadi model kita drop nih variabel Z, misalkan seperti itu. Penyesuaian asumsi, ya. Itu dia. Nah, tadi kita sudah bicara manfaat, kurang lebih berguna bagi para decision maker, dan nanti Anda juga pasti akan merasakan berguna sekali dalam menghadapi masalah pengalokasian sumber daya yang langka dan terbatas dengan hasil yang terbaik atau maksimum, ya. Karena kita sebagai pelaku bisnis kecil sekali dimungkinkan dengan silakan, kita punya tenaga kerja tidak terbatas, kita punya raw material, ya, kita belum bicara raw material tidak terbatas, kita bicara modal, silakan tidak terbatas, tidak mungkin. Pasti nanti Anda akan mempunyai limitasi, ya. Oke, kalaupun tidak terbatas, tapi jangan lupa mesin dan orang punya kapasitas maksimum, ya. Itu yang harus diperhatikan. Itu adalah bentuk dari constraint ataupun variabel yang perlu kita pertimbangkan di dalam permodelan matematis untuk bisnis, ya. Nah, teknik-teknik riset operasinya biasanya adalah linear programming. Jadi mungkin next kontennya kita akan buat case untuk linear programming. Kemudian kita akan biasanya decision theory, dan terakhir adalah economic order quantity, ya. EOQ ini sangat lazim sekali dipakai. Jadi teman-teman kalau bisa follow konten kita berikutnya karena ini sangat aplikatif sekali, dan nanti kita akan menggunakan software yang memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan menurunkan secara manually, ya. Itu dia teman-teman kurang lebih pengantar kita di mata kuliah riset operasional. Semoga bermanfaat dan stay terus di channel Independent Training.